Here. We've worked so hard to be here. We are in this round, and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Mantap. Bang J itu guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan. Semoga di hari Sabtu ini saya mendoakan kalian sentiasa sukses, sehat selalu dan juga dapat menjalankan aktiviti harian kalian dengan tenang dan penuh dengan keamanan. Oke guys, sebenarnya Indonesia sekarang ini pemain-pemain diasporanya sudah mulai disoroti, diintai, di zoom oleh klub-klub yang berada di Eropa. Tidak kira lah di Eropa kah di mana-mana, tetapi kebanyakannya pemain diaspora ini diintai-intai oleh klub-klub ternama di Eropa. Sekarang ini termasuklah juga di Italia, Inter Milan, dan pemain-pemain diaspora timnas Indonesia ini punya nilai pasar yang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Ini juga salah satu daripada pengaruh Bapak Erick Thohir dan juga bagaimana timnas Indonesia itu melonjak. Dan kalaulah timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia, pemain-pemain yang ada sekarang ini sangat beruntung karena mereka akan turut mendapat durian runtuh. Itu kata-kata yang lebih sesuai. Durian runtuh ini maksudnya mereka punya nilai pasar mungkin meningkat, mereka akan diambil oleh klub yang ternama, kemudian gaji naik, semualah yang melibatkan apa-apa aktivitas ataupun dari segi keuangan mereka akan mendapat lebih besar nilainya nanti. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Apapun caranya kita harus mendapatkannya. Milan makin ngebet ke Bang J. 5 pemain Indonesia disoroti tim Itali. Siapakah 5 pemain ini? Dan siapakah klub-klub yang menyoroti pemain-pemain timnas Indonesia ini? Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. Timnas Indonesia boleh jadi wajib bersyukur karena punya pemain seperti Jesus. Pasalnya, pemain 24 tahun tersebut benar-benar mampu membawa dampak positif baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Keberadaan Jay sebagai pilar lini belakang sekaligus kapten pada akhirnya membuat pertahanan tim Garuda jadi lebih oke. Kapitano, Dan guys. penampilannya yang terbilang konsisten di Serie A musim ini beneran membuat nama Indonesia ikutan nge-up, khususnya di sepak bola Italia. Nah, seperti yang kita tahu, kalau belakangan ini Jay santer dihubungkan oleh 2 tim raksasa Italia, Juventus dan AC Milan. AC Milan dan Juventus, Milan lah yang gila. diketahui masih sangat AC ngebet Milan mendatangkan Jay, walaupun Venezia mematok harga yang gak murah. Yang legenda klub Zlatan Ibrahimovic bahkan akan terus mencoba menyelesaikan negosiasi agar setidaknya musim depan Jay bisa berlabuh ke San Siro. Tentu segala cara akan dilakukan, mengingat yang ingin jasa Bang Jay gak cuma mereka. Nah, berkaca dari sikon yang ada, pada akhirnya membuat media-media di Italia semakin ingin membuktikan pernyataan Roberto Mancini soal 4 pemain muda Indonesia Justin, yang menurutnya bisa mengembangkan Ivar, karir Natanjo. Italia. Oke guys, sebelum itu pemain-pemain diaspora timnas Indonesia ini sebelum gabung dengan timnas Indonesia, mereka tidaklah terlalu dikenali kan di klub-klub mereka di sana dan juga di negara mereka. Malahan dia punya nilai pasar pun waktu itu rendah. Tetapi selepas bergabung dengan timnas Indonesia, barulah klub-klub mula menyoroti pemain-pemain diaspora ini. Barulah nilai pasar mereka semakin meningkat juga. Jadi sekarang ini pengaruh Bapak Erick Thohir dan juga kejayaan timnas Indonesia melangkah sampai ronde yang ketiga dan mengalahkan tim seperti kayak Arab Saudi dan bisa seri ataupun imbang dengan Australia, membuatkan tim-tim ataupun klub-klub di Eropa itu mulai menyoroti nama-nama besar yang ada dalam timnas Indonesia saat ini. Kayak Bang J, Shandy Walsh, Tom Haye,
Ivar Jenner, Justin Hubner, mungkin Sandy Walsh dan lain-lain lagi. Jadi inilah pentingnya guys, seorang yang memegang PSSI kayak Bapak Erick Thohir, ketum Timnas Indonesia yang punya connection yang baik, hubungan yang baik dengan klub-klub di luar negeri dan juga hubungannya dengan Presiden FIFA begitu akrab sekali. Dan ini akan membuatkan keuntungan kepada pemain-pemain Timnas Indonesia itu sendiri guys. Oke, kita lanjut. Sejak pertama kali tampil mengenakan seragam Garuda, sosok CSS benar-benar langsung membuat fans Timnas jatuh hati. Dan sejak saat itulah, selama CSS tersedia, posisinya sungguh tak tergantikan di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Bahkan sekarang ini, Bang Jai diberi tanggung jawab sebagai kapten tim, yang mana artinya selain harus fokus mengawal lini belakang, dirinya juga harus membagi peran sebagai sosok pemimpin bagi tim. Dan sejauh ini, apa yang ditampilkan Bang Jai baik di dalam ataupun di luar lapangan, asli keren banget. Maka dari itu, pokoknya beruntung banget deh kita bisa punya pemain seperti CSS yang mungkin dalam setahun 2 tahun lagi, kalau ia bukan pemain Indonesia, pastilah ia akan menjadi bagian dari skuad Timnas Belanda. We've worked so hard to be here. We are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Mantap. Yang harus diakui, Bang J itu guys. Bukanlah modelan back yang angin-anginan. Barulah. Cuman bisa main bagus dalam 1-2 pertandingan. Gitu. Kemudian besoknya jeblok. Formanya terhitung konsisten baik saat di timnas maupun bersama Venezia. Nah, khusus di level klub, jelas semua orang tahu betapa bapuknya tim yang satu ini. Namun di luar itu semua, secara individu, penampilan Bang Jai boleh jadi adalah salah satu yang terbaik. Dikutip dari Football, dari 21 pertandingan yang sejauh ini udah dimainkan Jai, ia mampu menampilkan catatan statistik yang gak terlihat sebagai back tim papan bawah. Dari sisi bertahan, terhitung Bang Jai mampu melakukan 19 tackle tackle menang, sukses. 19 Kemudian ya. ia juga mampu memenangkan 74 duel, lalu 15 kali melakukan intercept sukses, dan 60 ball recoveries. Nah, kelebihan CSS jelas gak cuma sekedar menjauhkan bola dari lini pertahanan saja. Karena sebagai seorang ball playing defender, CSS nyatanya sanggup memenuhi kebutuhan itu. Yang mana sejauh ini Bang Jai mampu mencatat 882 passing sukses. Umpan yang berhasil kan, 882. 86,8%. Oh, tinggi tuh. Selain itu, CSS juga udah bikin 1 gol musim ini. Dan dari semua itu, yang bikin tim seperti AC Milan makin ngebet mendatangkan CSS adalah soal gaya bermain dari seorang Jay itu sendiri. Yap, Bang Jai bukanlah tipe back gerada geruduk, main tubruk alias back-back yang riskan terkena kartu. Terbukti sejauh ini ia baru mengoleksi 3 kartu kuning, tanpa sekalipun kena kartu merah. Bahkan di sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, CSS baru sekali kena kartu merah. Itu pun udah lama banget, saat ia masih membela FC Eindhoven. Yap, CSS adalah tipe back yang lebih mengutamakan timing, serta memilih bermain klinis sesuai dengan model rambutnya yang begitu klinis. Yang bikin spesial lagi, J itu seolah terlahir sebagai pemimpin. Dan itu kelihatan banget dari cara dia mengatur rekan-rekannya, baik saat di timnas ataupun Venezia. Yap, sekali lagi usianya memang baru 24 tahun, tapi jiwa muda lagi kepemimpinannya guys, sudah membara muda dalam lagi. dirinya. Memang muda lagi lah kan dia ini. 24 tahun, punya banyak masa lagi untuk beliau menimba pengalaman di Eropa, kemudian menjadi pemain timnas Indonesia itu pun banyak lagi masanya, jauh lagi, peluangnya cukup besar untuk menjadi pemain yang ternama dan juga menjadi rebutan klub-klub di Eropa. Sekarang ini pun AC Milan, klub yang cukup besar namanya di Italia. Kayak Inter Milan juga. Lebih kurang lah Inter Milan, AC Milan. Yap, melihat sikon dan statistik yang ada, sekali lagi wajar jika tim kaliber AC Milan diketahui akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan CSS musim depan. Harga 20 juta euro memang dirasa cukup mahal 20 juta euro. Yang bahkan nilai pasarnya cuma 3 juta euro. Akan tetapi, jika sampai di akhir musim CSS bisa mempertahankan konsistensi penampilannya, mau Venezia degradasi pun, kemungkinan besar ini wajah si cantik manis di bursa transfer dan Milan harus Jesse waspada putih. sebab tim-tim seperti Torino, Fiorentina, Lazio ataupun Bologna juga ingin sosok CSS. Bahkan tim-tim tersebut
siap memberikan garansi tempat reguler. Selain itu, menurut laporan lainnya, C ini juga masuk radar tim-tim di Liga Prancis serta beberapa tim di Inggris. Sampai Liga Maka dari Prancis, itu, AC sampai Milan Liga harus Inggris ya. benar-benar bisa meyakinkan CSS apabila serius. Dan karena itulah, sosok karismatik seperti Zlatan Ibrahimovic diutus untuk mengurus soal ini. Yap, seandainya nih CSS gabung ke Milan, maka ia harus benar-benar membuktikan dirinya layak bersaing dengan back-back Milan yang lainnya. Namun melihat performa barisan belakang Rossoneri yang udah kebobolan 24 gol dari 22 pertandingan, harusnya CSS bisa lebih pede buat bersaing mengingat back-back Milan lainnya juga nggak bagus-bagus amat. Apalagi kalau ia beneran ditebus dengan harga mahal. Ya kali cuman mau dijadiin pajangan, kan gitu. Itu guys. Kalau dia dapat main di AC Milan bagus. Kalau saya pilih AC Milan antara nama besar di Italia, tapi itu terpulang lah kan dengan banknya sendiri, di mana kesesuaiannya. Di sisi lain, apa yang dilakukan C di Italia pada akhirnya emang membawa berkah buat pemain Indonesia lainnya. Karena sekarang media-media di Italia mulai meyakini kalau 4 nama yang pernah masuk catatan Roberto Mancini sebagai pemain muda yang sangat bisa mengembangkan karir di Italia adalah mungkin benar adanya. Tiap nama-nama seperti Marcelino, Justin Numner, Ivar Giner, Nathan John. Wah, mantap. Punya gaya main yang sangat pas dengan kultur sepak bola Italia. 7. Selain itu, berkah tersendiri juga nyerempet tipis-tipis ke Rizky Ridho yang kita tahu juga masuk radar salah satu tim Serie B. Yap, dengan adanya Jesus, ini lagi Rizky Ridho ini. Anggapan remeh media-media Italia soal kualitas pemain timnas Indonesia sedikit banyak udah berkurang. Karena pada dasarnya, beberapa pemain timnas Indonesia yang sekarang seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, Michel Kars, Sandy Walsh, hingga Martin Paes sangat bisa bersaing paling tidak masuk ke tim papan tengah Serie A. Dan gak apa-apa kalau semisal banyak pesepak bola timnas Indonesia yang berkarir di Italia, entah itu Serie A, Serie B, atau mungkin Serie C bagi yang usianya masih U20-an. Karena bagaimanapun, Italia dikenal sebagai salah satu negara yang tradisi sepak bolanya kuat. Betul. Sehingga pastinya mereka akan tetap bisa berkembang jadi lebih baik. Kayak Nathan misalnya. Daripada cuma terus-terusan jadi camat di Swansea, ada baiknya selain balik ke Liga Belanda, Nathan bisa kok coba-coba untuk mengintip persaingan di Italia dan belajar menata karir seperti CSS yang berjuang dulu dari Serie B. Pokoknya apapun deh, asal kualitas timnas Indonesia bisa terus meningkat step by step. Karena emang untuk saat ini progresnya udah ke arah yang benar. Betul. Ya. Makin ramai pemain diaspora timnas Indonesia ini bermain dengan klub-klub yang ternama, klub-klub besar. Jadi semakin itu juga mereka akan meningkatkan lagi kualitas mereka. Yang pentingnya menit bermain mereka itu cukup di klub itu. Yap, terlepas dari apapun, soal CSS khususnya, sekarang yang paling penting adalah gimana caranya bisa tampil konsisten dulu di Serie A musim ini. Dan syukur-syukur, ia bisa membantu Venezia lolos dari jurang degradasi. Percaya deh, pokoknya CSS ini banyak yang minat. Hanya saja, kalau dilihat-lihat, C ini emang tipe orang yang gak suka terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang mana justru tim-tim seperti Fiorentina atau Torino lah yang akan dipilih C untuk kenaikan karirnya. Alasannya sudah pasti, soal jaminan menit bermain. Karena diketahui Torino serta Fiorentina adalah dua tim yang paling serius karena ngincernya udah dari awal musim ini. Ya mungkin bagi C, gak apa-apa naik levelnya step by step. Daripada terburu-buru, langsung ke tim besar tapi ujung-ujungnya malah nggak bagus, serta cuma jadi cadangan atau brand ambassador dadakan kan repot. Dan untuk pemain lainnya, khususnya para pemain muda yang ada di Liga Indonesia, gas terus untuk belajar serta berlatih. Kalau ada kesempatan abroad, nggak usah mikir 2 kali, karena bagaimanapun, standar masuk timnas Indonesia kini sangatlah tinggi di bawah jajaran pelatih yang baru. Dan semisal kalau abroad, jelas hikmahnya nggak cuma sekedar sepak bola, tapi bisa belajar soal banyak hal, mulai dari kultur, budaya, bahasa, dan lain-lain. So mudah-mudahan kedepannya makin banyak pemain Indonesia yang bersinar di luar negeri. Insya Allah. Khususnya mereka yang berasal dari didikan dalam negeri. Buktikan kalau kalian juga bisa kok menembus tebalnya dinding persaingan. Oke, kita Garuda. Oke guys, saya setuju banget dengan admin kali ini. Kalau ada peluang untuk pemain-pemain timnas Indonesia berkarir di luar negeri, sama ada pemain-pemain lokal, terutama pemain lokal lah, ambil peluang itu.
karena peluang datang bukan sekali dan mereka akan banyak belajar, terutamanya kalau di Eropah lah, banyak belajar dari segi kultur, budaya dan bagaimana perkembangan sepak bola di sana. Dan yang keduanya, pemain-pemain seperti Bang J, kayak Tom Hae, Nathan Joe, Ivar Jenel, Justin Hubner, dan kalaulah bisa dapat dibawa semula kembali bermain, yaitu Elkan Bagot, juga seorang yang saya fikir pemain ini sangat punya komitmen sebenarnya, karena kita tidak boleh menghukum dengan hanya satu kesilapan seseorang itu kita akan membencinya selama-lamanya. Tidak. Jadi Elkan Bagot ini kalau dari segi credibility, kualitas permainan, level-levelnya ini sudah sampai ke tahap yang kita bisa banggakan. Jadi sekarang ini pemain-pemain yang diintai, yang diincar oleh klub-klub Eropah ini patut perlu memikirkan yang sebaiknya untuk diri mereka. Apa yang Edmin katakan tadi itu sangat benar, karena walaupun bermain dengan klub yang besar kayak AC Milan, tetapi tidak mampu untuk bermain dengan jumlah menit bermainnya itu, kayak diletakkan di bangku cadangan, itu juga akan membuatkan pemain itu semakin lama semakin permainannya akan menurun. Jadi biarlah dia step by step, bermula dengan klub-klub yang mungkin di Liga 2, Division 2 ataupun liga yang belum lagi liga yang besar, tetapi dia cukup menit bermain. Itu yang pentingnya, cukup menit bermain. Karena semakin dia kerap bermain, semakin itulah permainannya itu akan meningkat dan meningkat. Jadi seorang pemain ini dia perlu bermain terlalu kerap untuk dia meningkatkan lagi kualitasnya. Kalau jarang-jarang main guys, di bangku cadangan, dimainkan selama 5 menit, 10 menit setiap lawanan, itu akan membuatkan proses kualitas skill-skill mereka itu tidak mampu berkembang dengan baik. Jadi biarlah dengan klub yang dia ada itu, tetapi dia diberikan peluang menit bermain yang cukup. Itu pengalaman yang sangat baik lah. Saya fikir saya sama setuju saya dengan admin kali ini, membuatkan pemain-pemain ini akan merasa mereka dihargai bila menit bermain itu cukup. Oke guys, Bang J dan juga timnas Indonesia secara keseluruhannya, pemain-pemain diaspora, pemain lokal juga, itu sebenarnya sama. Sekarang ini cuma daripada segi perspektif kita untuk melihat bagaimana kondisi setiap pemain itu. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan perkembangan terbaru, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain Indonesia sekarang diincar oleh klub-klub yang ternama. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.